diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah suci, karena roh adalah sedikit sebagian dari nur Allah dan nur Muhammad. Dan sejatinya kita semuanya diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang pilihan yang mengerti tentang alam roh, hanya orang-orang pilihan yang diberikan pengetahuan tentang roh. Insya Allah hanya sedikit yang saya ketahui tentang pengetahuan roh. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga ditegur. Sejatinya semua manusia yang ada di dunia ini mempunyai 9 roh dan mempunyai 7 sukma. Dan roh adalah bagian yang paling penting di dalam tubuh manusia. Dan sukma manusia adalah panca indera dari roh itu sendiri. Tanpa sukma, roh tidak bisa apa-apa. Karena sukma sendiri meliputi sukma penglihatan, sukma pendengaran, sukma pengucap, sukma parasa, sukma penciuman, dan sukma insting atau indera manusia di luar batas logika manusia itu sendiri. Dan ada sukma batin. Dan telah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Begitulah penjelasan firman Allah yang ada di Al-Quran, kitabnya umat Islam, surat Al-Isra ayat 85. Di sini Allah berfirman, roh itu termasuk urusannya Allah, sedangkan kamu diberikan pengetahuan hanya sedikit. Yang berarti kita tetap diberikan pengetahuan sedikit tentang roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit bagi Allah tentunya sangat besar sekali bagi manusia itu sendiri. Dan itu semuanya hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang suci, orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman yang sangat gelap gulita ini, kita harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu manusia pilihan yang diberikan petunjuk oleh Allah agar bisa menunjukkan kita kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang kami maksud adalah carilah guru mursyid yang betul-betul hak, yang ajarannya benar-benar dari Rasulullah SAW, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya guru mursyidlah yang bisa menjelaskan tentang roh manusia itu sendiri dan sukma manusia sendiri. Karena sejatinya roh itu adalah suci. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang roh. Apabila mereka di antara golongan manusia hanya sebatas mempelajari tentang syariat atau tentang duniawi, tentang kita, maka mereka tidak akan bisa menembus tentang alam roh. Karena alam roh itu
sangat halus sekali. Bahkan tingkatan alam roh ada di atas tingkatan para malaikat-malaikat ya Allah. Dan para roh-roh itu nanti akan dikumpulkan semua bagi yang selamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi roh-roh yang tidak mengimani tentang roh dan roh yang celaka akan dihukum oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa roh manusia itu sendiri ada 9 jenis roh dengan ilmu hakikat yang tinggi. Banyak orang yang mempunyai kedudukan, manusia pilihan yang diberikan pengetahuan tentang roh. Allah memberikan pengetahuannya sedikit karena ilmunya Allah sungguh sangat luas sekali. Dan kita sebagai manusia ini tidak ada apa-apanya. Di antara 9 roh manusia ada roh idofi, yaitu roh nyawa. Dan roh ini sangat utama sekali bagi manusia. Roh idofi juga disebut johar awal suci. Karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Dan apabila roh idofi ini keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan meninggal dunia. Seperti yang saya bilang tadi, roh idofi ini sering disebut dengan nyawa manusia itu sendiri. Roh ini adalah roh inti, roh pokok, roh akar, dan merupakan sumber dari roh-roh lainnya akan turut serta. Akan tetapi dari roh selain roh idofi, salah satu yang keluar dari raga, maka roh idofi tetap akan tinggal di dalam jasad dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada iradat Allah atau kebajikan tingkat tinggi, tentu akan bisa menjumpai roh ini dengan penglihatan. Dan wujudnya mirip dirinya sendiri, baik rupa maupun suara, serta segala sesuatunya. Berdiri di depan cermin, sama bentuk wujudnya dan mirip dengan cerminan itu sendiri. Di antara yang lain, ada yang bernama roh rohani. Roh inilah yang dikuasai dan diperintah oleh roh idofi. Alamnya roh ini ada dalam cahaya kuning yang tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tenteram, tubuh tak merasakan apa-apa. Dan di antara yang lain terdapat roh rohani. Roh ini pun juga dikuasai, dikendalikan oleh roh idofi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak 2 rupa. Kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tidak menyukainya. Dan roh ini yang mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia itu sendiri. Dan di dalam roh rohani ada yang menempati di antara 4 jenis nafsu, yaitu nafsu al-amah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, dan terdapat nafsu mutmainah. Di antara nafsu-nafsu ini terdapat di dalam roh rohani. Jadi sebaiknya manusia itu harus mempelajari dan mau mengkaji diri tentang roh-roh yang ada di dalamnya, yang ada di dalam dirinya, supaya mengerti dirinya itu siapa dan mengerti Tuhannya. Subhanallah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Subhanallah. Jadi ketahuilah makin menambah keimanan mengenal Tuhannya. Terlebih dahulu harus mengetahui dirinya. Mengaji diri. Sejatinya dia siapa. Mendekatkan selalu kepada Tuhannya, bertaubat selalu kepada Tuhannya, agar rohnya dibersihkan oleh Tuhannya. Apabila manusia itu semakin jauh dengan Tuhannya, bisa dipastikan ia akan jauh dengan Tuhannya. Dan di antara roh lain, selain 3 roh tersebut, ada roh-roh nurani. Ada roh nurani. Dan roh nurani ini masih di bawah kendali dari roh idofi. Roh nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya roh ini menjadikan manusia yang bersangkutan
jadi terang hatinya. Kalau roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pemikirannya. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya, sehingga hati orang menjadi adem, ayem, dan tentram. Dan di antara yang lain masih terdapat roh kudus atau roh suci. Roh ini tetap di bawah kekuasaan roh idhofi kita. Roh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi perbuatan kebajikan, dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dianutnya. Dan di antara yang lain terdapat roh rohmani. Dan roh di bawah kekuasaan roh idhofi pula. Roh rohmani ini disebut dengan roh pemurah, Rohman, pemurah, karena diambil dari kata Rohman yang artinya pemurah. Roh ini mempengaruhi manusia, bersifat sosial, suka menolong dan suka memberi kepada orang lain. Dan yang ketujuh, masih ada yang bernama roh jasmani. Roh jasmani yang juga di bawah kekuasaan kontrol dari roh idhofi. Roh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya roh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan yang lain. Apabila roh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang. Misalnya, malas, suka bersetubuh, serakah, mau menang sendiri, dan yang lain sebagainya. Dan setelah adanya roh idhofi, roh rohani, roh rohani, roh nurani, roh kudus, roh rohmani, dan roh jasmani, ada lagi, yaitu roh nabati, yaitu roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Dan roh ini pun juga di bawah kekuasaan roh idhofi. Dan yang terakhir dari 9 roh yaitu roh rewani. Roh rewani inilah roh yang menjaga raga kita. Apabila roh rewani ini keluar dari tubuh kita, maka yang bersangkutan akan tidur bila masuk ke tubuh orang yang terjaga. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Roh rewani ini juga di bawah kekuasaan roh idhofi. Jadi kepergian roh rewani dan hadirnya kembali diatur oleh roh idhofi. Demikian juga roh-roh lainnya di dalam tubuh sangat dekat hubungannya dengan roh idhofi. Ketahuilah, roh idhofi adalah roh inti, roh pokok, roh nyawa dari manusia itu sendiri. Alhamdulillah, sudah saya terangkan. Dan begitulah, dari sedikit ilmu pengetahuan saya tentang roh-roh manusia itu sendiri. Itu gratis, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar saya bisa semangat upload video yang menarik